Yo yo yo, balik lagi di channel Pejuang Day Trading, sebuah channel yang ngomongin trading dengan perspektif seorang day trader. Lu pernah nggak trading pakai pola engulfing pada saat lu entry malah kena XL? Nah, di video ini gue akan ngebahas engulfing expansion entry, di mana kita memanfaatkan pola engulfing yang menjadi trigger untuk kita riding dari tren yang akan kebentuk. Oke? Sebelum itu, buat teman-teman yang baru dapat channel ini, jangan lupa nyalain notifikasinya, subscribe channel ini, share jika misalnya metode trading ini bisa nambahin value buat aktivitas trading teman-teman. Oke, kita akan langsung ngebahas aja di chart gimana kita entry dan gimana caranya nandain expansion engulfing ini. Karena expansion engulfing ini berbeda dengan konsep engulfing yang pada umumnya. Sebetulnya ini bukan advance, tapi ini adalah konsep engulfing yang akan bisa diterapin pada saat lu day trading. Ya, kita akan mulai ke chart. Kita langsung aja. Oke, kita akan mulai yang namanya engulfing. Engulfing adalah pola engulfing yang terjadi pada saat misalnya kita bicara konsep engulfing pada umumnya. Di sini kita ngelihat ada yang namanya candle yang bentuknya memiliki bentuk, misalnya ya, kita bicara konsep engulfing, market lagi turun sampai sini, kemudian pada saat ending dari movement tersebut kita menemukan pola candle yang seperti ini. Jadi ini mungkin kita ubah warna merah ya kan, kemudian di sini kita munculin pola warnanya hijau. Jadi ini kita sebut sebagai bullish engulfing. Nah, yang akan kita butuhkan untuk pola engulfing ini terbentuk sebagai indikasi expansion engulfing entry yang gue udah pasang juga pada robot gitu ya. Kita perlu memastikan bahwa engulfing ini benar-benar terbentuk pada saat trennya itu udah jalan gitu ya. Trennya udah mulai jalan, momentumnya juga udah kebentuk, kita bakalan riding dari tren yang udah kebentuk itu. Jadi kita nggak akan entry berlawanan dari marketnya. Oke, jadi jika misalnya kita bicara market lagi turun gitu ya. Nah, yang kita harapkan adalah pola engulfing ini yang kita sebut sebagai expansion adalah market lagi naik, kemudian di sini dia muncul candle warna merah gitu ya. Artinya ada koreksi sedikit gitu ya, ada pause market. Kemudian muncul pola engulfing, yang kita harapkan adalah ada expansion atau perpanjangan dari tren sebelumnya untuk naik lebih tinggi, teman-teman. Ini adalah expansion and engulfing entry yang gue maksud. Konsepnya kurang lebih kayak gitu. Sekarang, untuk bisa menerapkan ini di cara trading seorang day trader gitu ya, dan pola ini akan muncul setiap harinya teman-teman ya. Gue bisa pastikan pola ini akan muncul setiap harinya. Cuma gimana kita menseleksi pola engulfing ini biar kita nggak salah arahnya gitu ya, kita nggak salah baca expansion dari momentum yang kebentuk dari marketnya itu sendiri. Oke, sekarang kita bicara gimana cara tradingnya. Konsep engulfing teman sudah tahu ya, ini adalah bullish engulfing. Kalau misalnya menjadi bearish engulfing, maka kita butuh bullish candle ya, yang dimakan sama bearish candle. Either itu ada apa namanya, ada ekornya ataupun tidak. Yang kita butuhkan adalah visual secara secara kelihatan di chart, visual di chartnya. Kita hanya butuh memastikan bahwa candle sebelumnya dimakan habis sama candle yang sekarang gitu. Kalau kita bicara bullish engulfing ataupun bearish engulfing ya. Jadi konsepnya udah jelas untuk gimana cara ngerti atau mengidentifikasi sebuah engulfing pola yang muncul di chart ya. Kita akan terapin ke pola expansionnya ya. Kita akan bicara di sini gimana cara kita nyari pola. Misalnya kita bicara cara entry sell gitu ya. Contoh nih, kita hanya butuh satu pola engulfing yang terjadi dan kita perlu alat bantu. Kita nggak perlu ribet pasang indikator banyak-banyak. Kita hanya perlu memastikan bahwa trennya itu bergerak selaras gitu ya. Misalnya kalau entry-nya kita ingin posisi buy gitu ya, pastikan bahwa harga ini ya lagi bikin struktur bullish atau struktur tren naik. Kalau misalnya mau expansion entry-nya adalah sell, ya kita pastikan bahwa marketnya itu lagi turun atau bikin tren penurunan. Nah, biar kita nggak salah gitu ya,
nebak trennya itu lagi naik atau turun, teman-teman cuma butuh satu indikator tambahan, yaitu moving average aja. Nah, untuk moving average-nya kita setup length-nya ini atau panjang periodenya ini 50 ya. Untuk memudahkan aja gitu ya. Jadi pada saat teman-teman ngelihat chart itu langsung ngerti bahwa oke, posisinya ini lagi bearish gitu ya. Ini lagi bearish nih. Gitu karena harganya berada di bawah EMA. Nanti kalau misalnya harga di atas EMA artinya market lagi bullish ya. Nah, gimana nandain engulfing expansionnya ini? Oke, ini konsepnya teman-teman ya. Nanti bisa dites dan coba dianalisa gimana nandainnya. Nah, ini caranya teman-teman. Kita akan contohin di sini. Kita bicara bullish engulfing expansionnya. Di sini momentumnya kalau dilihat dari chartnya teman-teman ya. Kalau dilihat dari chartnya market ini sebelumnya bearish nih ya. Ini karena kita bicara day trader teman-teman. Kita nggak butuh waktu seharian untuk ngemastiin market lagi di bawah atau lagi di atas trend. Momentum kebentuk di time frame yang kecil, kelihatan dan itu cukup banyak di gold. Jadi kita tandai ini atau kita bisa melihat marketnya itu lagi yang sebelumnya di bawah gitu ya, di bawah EMA. Nah, ini pelan-pelan naik ke atas nih. Oke. Pelan-pelan naik ke atas nih. Kemudian kita ngelihat adanya momentum kenaikan nih ditandai dengan ada candle panjang yang muncul. Ini indikasi awal nih. Kalau misalnya momentumnya ada di time frame M5 nih di gold. Jadi yang kita lakukan adalah kita menunggu adanya bearish candle kebentuk di market. Nah, di sini contohnya ya, candle merahnya muncul nih. Oke, berarti udah ada seller yang mencoba untuk ngambil posisi sell karena dianggap marketnya udah naik cukup jauh nih dari bawah sini gitu. Jadi maksudnya market itu udah bergerak dari bawah sini naik sampai ke atas sini teman-teman ya. Dan di sini kalau misalnya kita ukur ini kebanyakan nih panahnya. Kalau misalnya kita ukur nih dari sini ke bawah sini gitu ya. Ini udah hampir 200 pip teman-teman. Kini mungkin oke, udah cukup nih gitu ya. Jadi ada yang sebagian take profit atau ngambil TP. Nah, di sini ditandai dengan bentuk candle merah muncul nih. Nah, kita tinggal tunggu untuk pola engulfingnya muncul. Kita berharap expansionnya ini terjadi, benar-benar terjadi gitu ya. Di sini nggak muncul nih. Nah, di sini ada candle yang mulai shifting, ada momentum nih, ya. Candle sebelumnya kan kecil, ini naik nih. Nah, di sini misalnya ya, candlenya engulfing nih, cuma ada dua pola engulfing yang terdiri dari satu candle, ya, yang pola engulfing normal adalah kayak gini. Ini adalah engulfing yang menurut gue lebih bagus, teman-teman. Cuma terjadi di dua candle, tapi engulfing juga terjadi terjadi ya, engulfingnya ini terdiri dari dua candle atau lebih. Nah, ini yang menurut gua nggak begitu bagus teman-teman. Kalau misalnya kita berharap untuk entry, misalnya di sini candlenya lebih kecil tapi nggak lebih dari ini warnanya hijau nih. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya engulfing ini muncul, bearishnya muncul tapi engulfingnya ini terjadi setelah dua candle, powernya itu menurut gua atau validasinya ini kurang lah gitu. Yang bagus adalah candle bearish langsung di engulfing sama candle bullish. Ini yang gua harapkan terjadi di market. Tapi ini sebagai contoh aja untuk yang nyari bullish engulfing. Expansionnya kita jalanin. Nah, ini yang gua harapkan terjadi, bukan yang ini teman-teman. Ini yang gua harapkan, bukan yang ini ya, tapi yang gua harapkan adalah ini teman-teman. Pola engulfing yang terdiri dari dua bentuk candle doang. Bodinya udah dimakan sama candle ini. Nah, disinilah gue akan entry buy gitu. Di sini kita akan entry buy di next candle open. Stop lossnya di bawah candle bearish engulfingnya. Kita ambil RR-nya ya terserah lah ya, 1/1,5 gitu. Kita coba tes untuk RR 2, 1/2 dan di sini langsung kena TP teman-teman. Ini satu contoh nih. Kemudian ternyata ya, setelah candle engulfingnya ini kita kena TP, di sini muncul engulfing bullish lagi. Apakah kita bisa entry? Bisa. Apakah kita bisa entry? Bisa. Selama expansionnya ini masih satu arah ke atas gitu teman-teman. Wah, ada ekornya ternyata. Oke, kayak gini. Kita tembak lagi nih 1/2 RR-nya. Oke, kita coba jalanin. Apakah bisa naik atau
turun kena SL, sepertinya kena SL teman-teman. Kalau misalnya kita extend ke kanan, iya apa? Ya, oke, kena SL. Ya, ini adalah konsep bullish engulfing ya untuk follow up expansionnya gitu. Kenapa ini entry yang kedua gagal gitu ya? Kenapa entry yang kedua gagal? Ternyata candle berikutnya gitu ya masuk ke fase sideways ya gitu ya. Kalau dilihat dari market, kenapa ini terkena SL untuk posisi buy yang kedua? Seharusnya misalnya harusnya kena TP. Penjelasannya gue akan deskripsiin gitu ya. Gue akan jelasin lebih detail. Ini adalah zona sideways. Kenapa di sini market akhirnya sideways dan nggak bisa breakout ke atas? Market itu kebentur sama resisten di sebelah sini, teman-teman. Ya, market kebentur sama resisten di sini. Market struggle untuk naik ke atas. Mereka butuh waktu atau butuh power untuk bisa naik. Dan di sini resistennya ini cukup kuat gitu ya. Karena kenapa gue bilang resistennya cukup kuat? Di resisten ini gitu ya, market berhasil menurunkan harga sejauh ini teman-teman ya, sejauh ini teman-teman, dan ini cukup besar pipsnya gitu ya. Ini drop tuh cukup besar, sekitaran berapa ini kita ukur, ini hampir 1000 pips teman-teman, lebih dari 1000 pips ya dropnya. Jadi ini adalah resisten yang kuat. Makanya marketnya ketahan gitu. Ternyata ketahan sama resisten. Normalnya begitu ya kalau kita bicara strong resisten ataupun strong support. Kenapa ini akhirnya posisi engulfing ini gagal gitu ya. Nah, sekarang kita bicara pola sell-nya. Apakah mungkin kita bisa follow up untuk sell setelah kita kena SL tadi? Bisa. Ini contoh paling dekat teman ya. Powernya turun, walaupun ini sebetulnya nggak begitu bagus karena ini baru permulaan tren gitu ya, karena harga baru breakout ke bawah EMA 50-nya. Tapi kita coba nih, apakah di next candle-nya ini muncul pola bearish engulfing. Yang kita harapkan adalah harganya di candle pembentukan berikutnya kita nemuin candle merah begini. Kalau misalnya candle merah yang muncul ternyata pendek begini, ya jangan entry dulu gitu. Kita nunggu valid engulfing ya, valid engulfing yang terdiri dari 2 candle doang. Kalau yang 3 agak sulit. Ini contohnya, ini juga engulfing nih, tapi gue nggak mau pola engulfing ini jadi dasar gue entry expansionnya gitu. Tenaganya kurang gitu menurut gue, dan butuh waktu untuk nyampe ke TP biasanya. Yang kita harapkan sekarang adalah setelah kita muncul gitu ya, setelah power bearishnya turun cukup jauh gitu ya, kemudian ada bullish candle muncul, yang kita harapkan di next candle-nya adalah candle merah. Ternyata enggak nih. Nah, di sini nih engulfing juga nih teman-teman. Ini engulfing nih, tapi engulfingnya terdiri dari beberapa candle. Gua nggak mau entry di sini. Oke. Kita akan tunggu valid candle bearishnya. Nah, contohnya ini teman-teman. Contohnya ini ya gitu ya. Berarti kita mundurin sedikit satu candle gitu ya di M5 ini. Ini engulfing nih. Nah, pola ini adalah engulfing. Dan ini selaras dengan momentum yang terjadi dari marketnya. Dia turun, kemudian kita berharap ada expansion ya. Dan ternyata kebentuk engulfing bearish. Expansionnya muncul menurut gua. Disinilah kita entry sell. Oke, kayak gini sell. Kemudian stop lossnya taruh di atas candle yang engulfingnya ini gitu. Kalau birunya atau candle bullishnya ini di atas lebih panjang, ya udah taruh di situ stop lossnya. Kemudian kita incer 1:2, kita coba tes, kena stop loss. Nah, ya. Jadi ternyata posisinya marketnya itu kita harusnya naruh support di sini, naruh stop lossnya di sini nih, di atas recent support atau recent swing yang terjadi gitu ya. Nah, kalau di sini kita kena stop loss, ya udah kita terima karena kita berharap seharusnya market nggak perlu nyampe ke SL bergerak, dan ternyata di gerakan berikutnya bergerak. Nah, di sini kita juga bisa entry sell lagi teman-teman, karena engulfingnya cukup bagus. Maksudnya candlenya panjang, stop lossnya kita cukup taruh di sini. Kita kejar posisi RR-nya samain ya, kayak tadi 1:2. Kita coba gerakin apakah marketnya kuat turun. Oke. Nah, inilah pola engulfing yang gua harapkan. Makanya kemarin kemarin selama 1 minggu full gua tes pakai pakai robot. Hasilnya itu luar biasa bagus teman ya, expansion ini. Makanya gue live di YouTube, di channel ini gue livein expansion engulfing entry-nya, dan inilah ya
gimana robot gua entry atau signal yang kebentuk itu kayak gimana, inilah penjelasannya. Expansion engulfing entry, inilah cara entry-nya. Yang kita tunggu adalah valid engulfing yang terbentuk dari 2 candle aja. Kalau lebih dari 2 candle itu di skip aja karena momentumnya atau tenaganya bisa jadi nggak maksimal, atau kita akan butuh waktu lama untuk marketnya itu sampai ke target profitnya kita. Bahkan gitu ya, bahkan posisinya itu bisa jadi pada saat kita menunggu entryan atau setup yang kita tunggu, expansion yang baru itu juga muncul lagi gitu. Jadi disitulah kendalanya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan expansion entry yang terdiri dari engulfing 2 candle doang, bullish engulfing atau bearish engulfing aja, waktu tempuhnya untuk nyampe ke TP itu cenderung atau relatif lebih cepat, teman-teman. Oke, dan kena SL-nya juga lebih cepat. Kalau misalnya engulfingnya itu 2 candle, paling tidak gitu ya, dengan expansion engulfingnya ini, SL-nya itu kita tahu nih, kita nggak boleh lebih jauh dari engulfing yang kebentuk di expansionnya ini. Nah, kurang lebih penjelasan atas expansion engulfing entry ini bisa ngejawab kenapa robotnya bisa entry di kondisi market begini atau market begitu, kok dia bisa sell di situ, kok dia bisa buy di situ. Ini adalah expansion engulfing entry versinya PDTFX. Jadi teman-teman silahkan backtest, kemudian latih matanya untuk bisa ngelihat expansion engulfingnya ini benar-benar kebentuk di market yang searah dengan tren. Nah, gimana ngebaca trennya? Dengan menggunakan bantuan EMA standar ya, EMA. Masukin aja value-nya 50. Dengan menambahkan indikator EMA, kita udah bisa memfilter trennya ini lagi naik atau lagi turun. Dengan kita udah ngerti bias marketnya di atas atau di bawah EMA, maka expansion engulfing-nya kita bisa ngerti. Oke, yang gua akan tunggu adalah expansion engulfing bullish kalau misalnya harga di atas EMA 50. Kalau misalnya mau sell, ya yang kita tunggu adalah harga berada di bawah EMA 50, kemudian muncul expansion engulfing bearish pada kondisi marketnya. Disitulah kita eksekusi open sell atau open posisi buy di next candle setelah expansion engulfingnya muncul. Kurang lebih kayak gitu. Lagi ya, jangan lupa di subscribe, nyalain notifikasinya biar teman-teman bisa dapat update-nya dari gua pada saat gua upload video terbaru ataupun gua start live trading. Kemudian buat teman yang belum punya broker, scan barcode yang ada di layar ini ya, ada di layar ini, silahkan scan barcode-nya untuk nge-support gua biar gua tetap bisa bikin apa ya, bikin edukasi terkait cara entry untuk seorang day trader. Kurang lebih kayak gitu. Thank you.